Perkenalkan, nama saya Abiyagula Saktiwan dengan NIM 6820220114 dari kelas Agama Kristen DX 100O. Di sini saya akan menjelaskan tugas service learning. Di sini saya mengambil metode apresiasi film, yaitu film kodrat. Nah, sebelum kita masuk kepada apresiasi film, di sini saya akan menjelaskan pengenalan tokoh terlebih dahulu. Di sini ada beberapa tokoh, yaitu yang pertama Vino G. Bastian sebagai Ustadz Kodrat, Marsha Timothy sebagai Yasmin, Maudy Efrosina sebagai Asa, Randy Pangalila sebagai Zafar, Cecep Arif Rahman sebagai Rohim, Keanu Askabriansyah sebagai Alif Amri, Jason Bangun sebagai Alif Al-Fatonah, Agla Artalidia sebagai Tanti, Adelheid Bunga sebagai Jihan, Reza Syam sebagai Ilham Amri, Edward Manalu sebagai suami Tanti, Ricky Saldan sebagai Kober. Lalu kita masuk kepada sinopsis film Kodrat. Di sini film Kodrat ini adalah sebuah film dari Indonesia yang menceritakan tentang adanya suatu kesalahan dalam agama. Nah, di sini sinopsisnya, bertahun-tahun lamanya Ustadz Kodrat berusaha meruqyah anaknya sendiri, Alif Al-Fatonah, yang dirasuki setan bernama Aswala. Naas ia gagal menuntaskan tugas tersebut. Pasca tragedi tersebut, ia mengambil keputusan untuk pulang ke pesantren tempat ia mengenyam ilmu ruqyah dahulu kala dengan harapan menemukan jawaban atas kegagalannya. Namun, situasi desa sekitar pesantren tersebut sudah berubah drastis. Tempat tersebut kini dipenuhi dengan gangguan-gangguan yang tidak dapat dijelaskan. Warga desa itu menyebut kejadian demi kejadian aneh kian bermunculan usai Kodrat meninggalkan desa tersebut. Bahkan, banyak penghuni desa mengalami kerasukan. Selain itu, kawasan tersebut juga menjadi tandus dan mengalami gagal panen. Dirinya kemudian bertemu dengan Yasmin. Yasmin membutuhkan pertolongan lantaran anaknya, Alif Amri, tengah dirasuki dan butuh diruqyah. Kodrat yang teringat dengan almarhumah anaknya yang memiliki nama serupa, kemudian memutuskan untuk turut membantu Alif. Tak disangka, Kodrat lagi-lagi harus berhadapan dengan Aswala yang mengganggu anaknya dahulu. Lalu kita di sini masuk ke poin permasalahan film ini. Di sini ada 3 poin permasalahan di dalam film Kodrat. Yang pertama, Ustadz Kodrat memiliki seorang anak bernama Alif Al-Fatonah. Alif anak Ustadz Kodrat ini dirasuki oleh setan bernama Aswala. Ustadz Kodrat berusaha meruqyah Alif, namun gagal sehingga Alif meninggal dunia. Lalu yang kedua, setelah kejadian itu, Ustadz Kodrat kembali ke pesantren di mana ia dulu belajar ilmu ruqyah. Namun, tempat pesantren itu telah berubah. Pesantren yang bisa dikatakan bahwa tempat untuk mendalami ilmu agama kini sering mengalami gangguan-gangguan mistis. Dan yang ketiga, Ustadz Kodrat bertemu dengan teman lamanya, yaitu Zafar. Di sana Zafar bertugas menjadi pemimpin di pesantren. Ustadz Kodrat menaruh rasa curiga kepada Zafar karena merasa ada yang janggal. Janggal ini dalam pesantren itu, yang mulanya pesantren itu harmoni, suci, menjadi mengalami gangguan-gangguan mistis ya. Lalu yang keempat, di desa pesantren itu Ustadz Kodrat juga bertemu dengan seorang keluarga. Ibunya bernama Yasmin dan memiliki 2 anak, yaitu Asya dan Alif. Alif pada suatu malam mendapati gangguan mistis dan ibunya bergegas ke pesantren untuk mencari pertolongan. Di sana ia bertemu Ustadz Kodrat. Lalu Ustadz Kodrat teringat akan nama anaknya yang telah tiada, yaitu Alif juga, sama seperti anak dari Yasmin, yaitu Alif. Lantas Ustadz Kodrat dan Yasmin segera kembali menuju ke rumahnya. Dan yang kelima, ternyata kecurigaan Ustadz Kodrat selama ini benar. Pesantrennya kini menjadi banyak gangguan disebabkan oleh Zafar sendiri. Zafar menganut ilmu sesat dalam ajaran agama Islam untuk memenuhi hasratnya. Lalu kita masuk kepada saran menurut saya. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya. Pesantren adalah tempat para penganut agama Islam untuk memperdalam ilmu keagamaan dan keyakinan. Dan permasalahan di film ini adalah penyalahgunaan pesantren yang malah berbalik arah menjadi tempat yang sangat tidak layak karena gangguan-gangguan mistisnya yang disebabkan oleh hasrat seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Lalu kita definisikan pesantren.
pesantren secara umum bisa didefinisikan sebagai lembaga pendidikan agama Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kiai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Jadi sangat tidak etis jika tempat yang awalnya suci menjadi haram karena ada campur tangan oknum yang salah jalan. Dan yang terakhir, menurut saya, pesantren harus tetap terjaga kesuciannya, karena pesantren ini digunakan untuk melahirkan orang yang taat beragama, serta memiliki ilmu yang baik mengenai keagamaan. Jika ada seseorang bertindak kurang etis dalam pesantren, maka lebih baik dibimbing menuju jalan yang lebih baik lagi, misalnya memberi ilmu yang dalam mengenai ajaran yang baik dan buruk dalam suatu agama. Lalu kita masuk ke kasus di Indonesia yang menyerupai dengan permasalahan di film Kodrat, yaitu di Indonesia ada sebuah kasus yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu adanya pesantren yang menyimpang dari ajaran agama pokok. Pondok pesantren tersebut bernama Pondok Pesantren Al Zaitun. Pesantren tersebut menimbulkan kontroversi lantaran banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Contohnya, soft sholat bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah, perlu diketahui ya, dalam agama Islam antara laki-laki dan perempuan harus dipisah softnya. Dan yang kedua, perempuan boleh menjadi khotib sholat Jumat. Nah, di sini masalahnya adalah pada sholat Jumat seperti biasanya itu kan diwajibkan untuk para kaum laki-laki. Nah, di sini malah perempuan menjadi khotib sholat Jumat. Di sini sangat menyimpang sekali. Dan yang ketiga, lantunan azan yang berbeda dengan azan biasanya. Nah, jadi di Pondok Pesantren Al Zaitun ini memiliki azan yang sangat berbeda dengan azan masjid umumnya, karena azan yang dilantunkan oleh Al Zaitun ini sangat berbeda dari nada dan ucapannya begitu. Tentu saja hal itu menimbulkan kontroversi karena sangat menyimpang dari yang telah diajarkan di dalam agama Islam. Lalu kita masuk cara memanfaatkan pesantren dengan baik menurut saya. Di sini ada 3, yaitu berniat baik, menjaga etika, giat dalam ajaran agama. Yang pertama, jika berada di pesantren, awalilah dengan niat yang baik dan sungguh-sungguh untuk belajar agama, meningkatkan akhlak, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam pelajaran agama. Jangan berniat buruk jika masuk ke sebuah pesantren, seperti contohnya di film Kodrat ya. Lalu yang kedua, hormati guru, ulama, dan sesama santri dengan cara berbicara yang sopan, bertingkah laku yang baik, dan hindari perilaku yang negatif. Perilaku yang baik akan membantu menciptakan lingkungan pesantren yang harmonis dan kondusif untuk pembelajaran mengenai agama. Lalu yang ketiga, kita harus menjadikan pesantren sebagai langkah awal dalam perjalanan mengenai pemahaman agama. Terus belajar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setelah meninggalkan pesantren, karena kita di pesantren diajarkan untuk berbuat menjadi baik. Maka ketika kita lulus dari pesantren, maka kita harus mengimplementasikan hal-hal baik itu kepada kehidupan kita. Lalu di sini ada 3 tokoh Indonesia yang sukses dari lulusan pesantren. 3 tokoh ini tentunya sangat memiliki ilmu yang baik di pesantren pada zaman dahulu, sehingga dia bisa menjadi manusia yang baik. Yang pertama ada Mahfud MD. Mahfud MD adalah alumni Pondok Pesantren Al-Mardiyah yang terletak di Waru, Pamekasan, Madura. Dan yang kedua ada Abdurrahman Wahid. Siapa sih yang gak kenal Abdurrahman Wahid? Abdurrahman Wahid ini dikenal dengan Gus Dur atau Presiden keempat Indonesia. Lahir di kalangan pondok NU, tepatnya dari keluarga pondok pesantren di Jombang, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng. Lalu yang ketiga ada Khofifah Indar Parawansa. Khofifah Indar Parawansa juga menjadi tokoh pesantren yang memimpin Provinsi Jawa Timur sampai saat ini. Lalu kita masuk pada penutup. Jadi menurut saya tadi yang sudah saya jelaskan, jika kita berada di pesantren, maka kita harus
mendalami hal-hal yang baik mengenai ajaran agama, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita salah jalan ketika berada di pesantren, seperti yang ada di film Kodrat. Di film Kodrat ini sudah sangat menyimpang, jadi mulailah dengan hal-hal yang baik, karena hal-hal yang baik akan menimbulkan hal yang baik juga. Sekian, terima kasih.